teach me in your ways. In the trials and in distress, you are God above the storm. Still and safe within your hands, I am yours forevermore. So here I am, coming to your presence, Lord. Praise your name and worship you with all my life. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me in your ways. Let the fire of the Lord burning inside out, let His joy and His peace last forevermore. Let the fire of the Lord burning inside out, let His joy and His peace last forevermore. Let the fire of the Lord burning inside out, let His joy and His peace last forevermore. Let the fire burning inside out, let His joy and His peace last forevermore. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me in your ways. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me in your ways. Oh, Holy Spirit, teach us in your ways. We open our hearts to you, Lord. Holy Spirit. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku. Berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah
Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Selamanya, Kau Tuhanku. Ku sadari
Setiap saat kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang Selamat datang di ibadah online MDC Surabaya. Bapak Ibu, sebentar saya akan lepas masker, tapi untuk mengingatkan kita semua, doa itu nomor 1. Tapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Jangan lupa bermasker di tempat-tempat keramaian dan hindari sebaiknya dalam kondisi seperti ini. Mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk keamanan masing-masing sendiri dan juga anggota keluarga kita dan orang lain. Tetaplah bermasker. Sebentar saya akan lepas dan kita akan bersama-sama untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ingin membacakan Bapak Ibu kitab Mazmur pasal 57 ayat ke-7 dikatakan begini. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Untuk memuji Tuhan itu perlu menetapkan hati. Dimanapun Bapak Ibu ada, sebisanya untuk bisa berdiri, kita merespon angkat tangan, kita merespon dengan angkat loncat pada waktu memuji menyembah Tuhan. Hatiku siap, kita perlu set hati kita. Kita harus menetapkan hati kita. Aku siap Tuhan memuji Engkau. Aku siap menyembah-Mu pada saat ini. Aku siap beribadah Tuhan. Aku mau menyanyi. Itu bicara tentang kemauan. Aku mau.
putuskan hari ini aku mau menyanyi untuk Tuhan, aku mau bermasuk padanya. Mari saya ajak bersama-sama di tempat kita ada. Kalau Bapak Ibu ikut bersama-sama dengan kita pada pagi saat ini, mari angkat tangan kita bersama-sama dan kita berkata, aku siap bermasuk bagi Tuhan. Aku siap untuk memuji nama Tuhan. Aku siap Tuhan untuk mengelulukan namamu. Hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Dan ibadah itu akan mendatangkan Tuhan keuntungan bagi setiap kami. Terpuji namamu, berkati ibadah saat ini Tuhan dimanapun kami ada. Kami dilawat oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Bahkan yang sakit pun juga bisa mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah pada saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan, kami mau datang Tuhan, merendahkan diri kami sujud di hadapan-Mu. Bapa, saat ini Engkau taruh di hati kami Tuhan, roh yang menyembah Engkau, roh yang meninggikan nama-Mu, roh yang mengagungkan Engkau. Biarlah hati kami meluap oleh karena keagungan dan kebesaran Tuhan. Haleluya. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. And it's all
about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, worship you, Lord. Jesus. We worship you, Lord. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Jesus, we worship. Semuanya tentang-Mu, Tuhan. We worship. Semuanya hanya bagi-Mu, Tuhan. Semuanya hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, berserah Tuhan, berserah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu,
I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Haleluya. Yes, Lord. Biarlah hanya namamu Tuhan yang ditinggikan. Amin. Biarlah Tuhan saat ini kami hanya menceritakan tentang namamu. Biarlah saat ini Tuhan hanya nama Tuhan yang kami besarkan dan kami muliakan. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang tidak pernah tergoyahkan, yang tidak pernah tergoncangkan. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus. Karena semuanya tentang Tuhan, dan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita siap berikan ekspresi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Pada saat ini kalau engkau duduk, mari engkau berdiri. Tepuk tangan bersama-sama dengan kami. Come on. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. sing Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. segala kuasa tunduk. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami percaya hanya nama Yesus, nama di atas segalanya. Segala kuasa tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang sepakat katakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa. kuasa tunduk dalam Amin, di dalam nama namanya. Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa.
Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkuasa, berdaulat, Raja segala raja. Mari kita izinkan hati kita untuk datang menyembah Dia. Angkat hatimu. Penyembahan dan pujian hanya bagi Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory. Engkau berkuasa, berdaulat selama-lamanya atas hidup kami Tuhan.
Biarlah apa yang kami katakan itu ya Tuhan, terjadi atas hidup kami. Bukan menurut apa yang kami mau dalam hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau yang memegang kendali seluruh hidup kami Tuhan. Berkuasa dan berdaulat. Dan Engkaulah Raja atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Apa yang Kau mau terjadi, terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup di dalamnya dan menyatakan kebesaran-Mu. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, yang mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara di tengah kami. Dan kami percaya ketika kami menyembah, ketika kami memuji-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kekuatan Tuhan, penghiburan, dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online MDC Surabaya. Kami percaya melalui ibadah online ini, setiap saudara akan diberkati dengan pujian penyembahan dan juga kebenaran firman yang Bapak Ibu Saudara dengarkan hari ini. Saya sungguh-sungguh berdoa ketika menyiapkan pelayanan firman untuk hari ini, supaya setiap firman yang kita dengar akan menjamah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melangkah bersama di sepanjang tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara bisa juga terlibat di dalam pemberitaan firman ini dengan mengetik di kolom chat, katakan amin kalau Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita, firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami saat ini, kami perlu Engkau ya Roh Kudus, untuk membuat hati kami dicelikkan dan melihat Kristus yang hidup itu melalui setiap firman yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita belum tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Keadaan bisa saja menjadi lebih baik ataupun bahkan lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Namun satu hal yang pasti yang saya dan kami semua mengingatkan, mendorong setiap kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Inilah yang menjadi keyakinan kita di tahun 2021, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah di tahun ini kita mau belajar untuk berjalan bersama-sama. Seperti tema di tahun 2021 adalah moving together. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memakai kata belajar berjalan bersama-sama. Karena untuk berjalan bersama-sama bukanlah hal yang mudah. Dan kita perlu belajar untuk menyamakan gerak langkah kita, kecepatan, cara berjalan, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk dapat melangkah bersama-sama adalah kesepakatan. Saya bacakan di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya ulangi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah saya mau membacakan di dalam terjemahan lainnya, dikatakan demikian. Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Wow, sepakat. Tidak ada hal yang dapat dicapai oleh manusia dan tidak ada hasil yang terbaik bisa dihasilkan tanpa adanya kesepakatan. Nah ini yang saya mau katakan, seberapa jauh kita akan berjalan di tahun 2021 ini ditentukan oleh orang yang akan berjalan bersama-sama dengan kita juga. Dan biarlah pada tahun ini kita dibukakan Tuhan untuk bersama-sama
dengan orang yang Tuhan pilih berjalan bersama dengan kita. Karena seberapa jauh kita akan berjalan di tahun 2021 ditentukan oleh orang yang akan berjalan bersama dengan kita. Nah, Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20 saya bacakan. Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dari ayat yang kita baca ini, kita mau belajar. Kita mau belajar dari Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20, apa yang bisa kita petik, hikmat apa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, simfoni. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata sepakat ini berasal dari bahasa Yunani, terambil dengan kata symphoneo atau menjadi kata simfoni. Jadi rupanya kata sepakat yang berasal dari asli bahasa Yunani ini mengandung arti kata simfoni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simfoni adalah musik yang ditulis untuk orkes lengkap. Biasanya terdiri atas 4 bagian. Semua partitur ditulis lengkap. Alat instrumen yang berbeda memainkan satu orkestrasi musik yang indah. Satu orkestra yang indah, sebuah alunan musik yang indah. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri sebuah konser musik yang seperti ini dan kemudian kita mendengarnya, wah perasaan kita seperti apa. Tetapi izinkan untuk sebentar ini kita mau mendengar, kalau saja kita diundang ke dalam sebuah konser musik katakan, atau kita menyaksikan sebuah pertunjukan, atau kita bahkan mengikuti sebuah ibadah online yang kira-kira musiknya seperti ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan, memuji Dia. Haleluya, serukan namanya, come on. Serukan namanya. Wes buyar. Kasihan jemaat loh, kasihan. Sangat menyiksa bukan? Ya. Bahkan pemimpin pujian atau pemimpin vokal itu sangat mencoba masuk ke dalam lagu itu tapi nggak bisa. Karena apa? Karena alunan musik yang dinyanyikan atau dimainkan sama sekali nggak bisa dinikmati. Mungkin kita berpikir bahwa lebih baik nggak usah dibunyikan sama sekali, nggak usah main musik gitu ya. Nah setelah kita mendengar cuplikan konser musik yang seperti tadi, kita tentunya tidak perlu berpikir 2 kali untuk datang dan menikmati konser musik seperti itu gitu. Kalaupun kita dikasih undangan dan teasernya atau iklannya seperti itu, maka kita pasti memutuskan tidak akan datang. Ataupun kita menyaksikan sebuah tayangan ibadah online yang musiknya seperti itu, kita pasti akan skip, kita akan pindah channel yang lain. Nah, untuk bermain musik seperti itu, waduh sangat mengganggu sekali. Itu kira-kira apakah itu simfoni? Nah, bagaimana dengan ketika kita mendapatkan undangan untuk datang ke sebuah konser musik atau paling enggak kita menyaksikan sebuah tayangan online dengan musiknya seperti demikian. Coba kita dengarkan yang satu ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyerukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Engkau berkuasa untuk selama-lamanya. Nama di atas segala nama.
Saudara bagi nama di atas segala nama, Yesus namanya. Haleluya. Amin. Nah, ini jauh lebih baik, ini jauh lebih indah. Kita pasti akan mau datang kembali untuk menyaksikan atau kita terlibat di dalam suasana pujian atau penyembahan seperti ini. Sangat indah, bukan? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dikasihkan sebuah pilihan, kira-kira konser musik atau tayangan yang seperti mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Aransemen musik mana yang enak didengar? Nah, coba ketikkan di kolom chat ya. Pilihlah gitu ya. Ya ini bercanda, nggak mungkin lah. Kita pasti memilih yang kedua gitu ya. Kecuali kita memiliki selera musik yang berbeda, kita mungkin bisa memilih yang nomor satu. Tetapi inilah sebuah contoh di mana simfoni itu ada. Keindahan musik yang tercipta dari instrumen yang berbeda-beda. Gitar, keyboard, bass, dan drum. Mungkin juga alat musik yang lain, nanti ada biola dan yang lain sebagainya. Dengan harmonisasi nada, tempo, dan irama yang selaras. Inilah yang disebut sebagai simfoni. Atau kata sepakat itu berasal. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca ayat 19 tadi, kira-kira kita bisa maknai dengan kalimat seperti ini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini melantunkan simfoni yang indah, maka itu akan didengar dan diresponi oleh Bapa di sorga. Tanpa sadar bahwa doa kita, permintaan kita yang naik, kalau tidak didasari oleh sebuah kesepakatan, itu kira-kira seperti musik yang kita dengar di tayangan yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi. Kesepakatan kita di dunia ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Seperti sebuah simfoni yang menyenangkan telinga, yang memuaskan hati kita, perasaan kita bersuka cita, hati kita gembira. Sangat enak. Tetapi sebaliknya, perpecahan itu seperti musik rusak yang menyakitkan telinga Bapa kita yang di sorga. Nah tentunya kesepakatan itu harus dimulai lebih dulu di dalam lembaga yang terkecil. Yaitu apa? Keluarga. Kita nggak mungkin memulai kesepakatan di dalam skala yang besar sebelum memulainya di dalam skala yang lebih kecil dahulu. Skala yang lebih kecil, unit yang paling kecil, lembaga yang paling kecil adalah keluarga. Oleh sebab itu tadi di ayat yang ke-19, dua orang yang sepakat, tentunya dua orang ini mewakili kondisi atau keadaan sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman ini, saya akan mencantumkan langkah praktis. Apa yang harus kita lakukan? Oke, langkah praktisnya yang pertama adalah bersepakatlah dengan pasangan Anda. Yang pertama, suami atau istri. Mungkin kita bisa mengawalinya dengan langkah kecil. Misalnya, saling bercerita tentang cita-cita, bercerita tentang kerinduan hati, pasangan kita, suami atau istri. Kemudian mungkin ada impian yang belum terwujud. Coba ceritakan. Atau bahkan kita mau menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk berduaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini serangan rohani terhebat diarahkan banyak kepada keluarga. Kepada suami atau istri di dalam sebuah keluarga. Seringkali hal yang sepele justru bisa menjadi sebuah masalah yang besar dan menjadi masalah yang serius. Nah, seperti di awal tadi ketika saya menyampaikan bahwa berjalan bersama-sama kita perlu belajar. Demikian juga mungkin hal ini kita baru memulainya. Tapi mari kita belajar untuk bersepakat dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Kita mungkin melatihnya, meluangkan waktu lebih banyak berdua, berjalan bersama, bercerita dan sebagainya. Bangunlah kesepakatan juga dengan pasangan Anda dengan berdoa bersama-sama sesering mungkin. Kami segenap tim pastoral MDC Surabaya senantiasa berdoa untuk setiap keluarga yang ada di jemaat ini. Supaya apa? Supaya kuasa kesepakatan itu terjadi di dalam setiap pasangan suami istri dan berkat Tuhan itu tercurah atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah langkah praktis, salah satu langkah praktis. Nah bagaimana dengan
tips yang lain gitu ya. Saya mau tahu lebih banyak tentang keluarga, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Nah, saudara bisa mengikutinya di webinar keluarga melalui Instagram Live MDC Surabaya setiap Minggu sore. Bisa mengajukan banyak pertanyaan di sana. Selama 1 jam ada Instagram Live, webinar keluarga, tanyakan banyak hal di sana. Kita belajar bersama-sama. Jangan malu untuk mengakui keterbatasan kita. Jangan malu untuk mengakui apa yang menjadi kekurangan kita. Pasangan kita sebagai suami atau kita sebagai istri, jangan malu bahkan untuk mengakui keterbatasan itu dengan pasangan kita. Di sanalah kita belajar untuk bersepakat bersama-sama. Kita tidak bisa memulai kesepakatan dengan skala yang lebih besar tanpa memulainya lebih dulu di dalam skala yang lebih kecil, yaitu keluarga. Terus bagaimana kalau kita misalkan, saya masih belum berkeluarga atau saya belum memiliki pasangan atau suami istri. Nah, langkah praktis yang kedua adalah bersepakatlah dengan orang tua atau saudara kandung. Kalau Bapak Ibu Saudara memilikinya, silakan. Gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk memulainya dengan lebih sering berbicara dengan orang tua atau saudara kandung kita. Kalau mereka terpisahkan oleh jarak, sediakan waktu atau ambil waktu yang rutin untuk entah itu menelpon, memberikan kabar dan sebagainya. Bangunlah relasi itu, bangun kembali relasi itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Di situ kita belajar juga bagaimana ketika relasi ini dipulihkan, ada berkat Tuhan yang tercurah, ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Karena setiap doa dan permohonan kita, kalau kita tidak awali dengan ini, maka doa dan permohonan kita seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan mungkin kita sedang menanti jawaban doa itu begitu lama. Bersepakatlah dengan orang tua atau saudara kandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulailah gitu kalau kita belum berkeluarga. Nah, biarlah dua langkah praktis ini kita bisa lakukan. Terapkan langkah praktis ini sebagai tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 19 tadi kita belajar bahwa Tuhan melihat kualitas lebih daripada kuantitas atau jumlah. Tuhan jauh lebih melihat, jauh lebih tertarik untuk melihat kualitas. Karena syaratnya adalah 2 orang yang sepakat meminta apapun juga. Tidak menunggu syarat yang jauh lebih banyak, baru Tuhan menjawab permohonan, Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan melihat kualitas. 2 orang sudah cukup asal sepakat. Itu syarat yang sangat cukup bagi Tuhan untuk menjawab doa dan permintaan kita. Kita ingat tadi, ilustrasi tadi bagaimana simfoni itu terbentuk ketika ada ketidaksepakatan, maka musik yang dihasilkan kacau balau. Dan perpecahan itu merupakan musik yang rusak, yang didengar di telinga Bapa kita di sorga. Tetapi kesepakatan atau simfoni yang indah itu seperti musik yang merdu, yang menyenangkan telinga Bapa kita di sorga, yang menyenangkan hati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah 2 langkah praktis ini kita lakukan sebagai dari poin yang pertama kita belajar tadi tentang simfoni. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah sinergi. Berasal dari bahasa Yunani, sunergos. Sinergi ini berarti 2 orang atau lebih yang bekerja sama melakukan sesuatu dan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan 2 orang atau lebih yang digabungkan. Saya ulangi, sinergi ini berarti 2 orang atau lebih yang bekerja sama, yang berkolaborasi, melakukan sesuatu dan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan 2 orang atau lebih ketika digabungkan. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat umum, yang bisa atau yang orang lain mendapatkan manfaatnya. Nah, kita ambil contoh begini, misalkan saja si A dia mampu untuk mengangkat beban 8 kilo. A ini mampu mengangkat 8 kilo. Kemudian si B mampu mengangkat beban 5 kilo. Dan si C mampu mengangkat beban 7 kilo.
Nah, kita mungkin berpikir bahwa oke, total yang mereka bisa angkat bersama-sama, mereka bisa mengangkat bebannya pasti kira-kira 20 kilo. Karena 8 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 20 kilo. Kita mungkin berpikir demikian. Tetapi ternyata menurut beberapa yang dilakukan bahwa sinergi ini ketika 3 orang ini mengangkat beban bersama-sama, maka total angkatan atau beban yang mereka angkat itu bisa melebihi dari 20 kilo. Bahkan bisa lebih dari 2 kali sampai 3 kali beban yang mereka seharusnya angkat. Di sini kita bisa belajar bahwa inilah sebuah prinsip yang sangat umum, yang sudah banyak mendatangkan manfaat bagi mereka yang menggunakannya, siapapun orang itu. Namun yang menarik di sini ada hal yang lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sinergi ini bagi orang percaya di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Tadi ayat yang ke-19, sekarang ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan kata berkumpul dalam namaku di sini. Ini artinya bahwa ini adalah persekutuan orang percaya karena namaku yang dipakai adalah nama Kristus, nama Allah sendiri. Nah, kita pernah belajar atau kita pernah tahu bahwa nama itu melambangkan karakter daripada si pemilik nama. Ketika Yesus berkata di dalam firman ini di Matius 18 ayat yang ke-20, berkumpul di dalam namaku, itu artinya berkumpul di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus sendiri. Artinya ada karakter Kristus yang menyertai. Dan tentunya kita melihat bahwa ini bukan sekedar kumpul-kumpul. Bukan sekedar kumpul, jagongan, cangkruk, kalau mungkin bahasa Jawanya. Tetapi ini bersekutu. Ini ada persekutuan orang percaya, fellowship. Ada sebuah koinonia, sebuah persekutuan orang percaya. Nah, persekutuan orang percaya ini ibarat sinergi rohani karena ada kehadiran Allah di tengah-tengahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Allah hadir bersama orang percaya, maka sinergi ini akan menghasilkan kekuatan yang dapat mengangkat beban yang besar, bahkan mungkin jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Di dalam salah satu ayatnya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau satu orang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menanggung beban yang diberikan itu, bayangkan, imajinasikan, ketika sinergi ini terjadi, ketika orang percaya, persekutuan orang percaya ini terjadi, ada 2 sampai 3 orang yang berkumpul dalam namaku. Tuhan tidak membutuhkan syarat jumlah yang lebih banyak, cukup 2 atau 3 orang. Orang percaya yang berkumpul di dalam nama Kristus, maka ada beban yang lebih besar yang mereka bisa angkat dan mereka bisa selesaikan. Sinergi ini akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Allah sesungguhnya Dia tidak tertarik dengan jumlah orang yang banyak. Allah itu lebih tertarik dengan 2 atau 3 orang saja yang memiliki nilai yang sama dan mau bersekutu di dalam namanya, di dalam nama Kristus. Artinya 2-3 orang ini yang bersekutu, mereka sudah dibasuh oleh darah Kristus. Mereka sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu jangan pernah anggap enteng persekutuan orang percaya. The fellowship of the believers itu penting dan itu sangat berkuasa. Ketika kita berbicara di dalam skala yang lebih besar, kita berbicara tentang gereja. Bahwa gereja memiliki kuasa, memiliki otoritas yang diberikan oleh Allah. Karena ketika 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Kristus itu ada jadi satu, Allah dengan sendirinya hadir tanpa perlu kita mengundang
Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, Tuhan hadir. Karena dia melihat ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darahnya. Orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan, inilah kuasa, otoritas yang diberikan ketika orang-orang percaya ini bersekutu bersama-sama. Oleh karena itu, jangan sekedar kumpul-kumpul, jangan sekedar kita cangkruk saja, tetapi mari kita melakukan sebuah persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya. Yang pertama adalah miliki kawan sekerja. Saya memakai kata kawan sekerja karena inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru. Miliki kawan sekerja. Ini bukan berarti kawan sekerja, oh teman sekantor kita kerja di perusahaan mana, maka rekan sekantor kita. Bukan, yang dimaksud adalah kawan sekerja ini adalah mereka yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan rohani kita. Miliki kawan sekerja. Langkah praktisnya. Mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya 1 atau 2 orang saja. Tetapi itu cukup. Kalau kita nggak punya banyak, asal itu sepakat, asal itu sehati, asal itu ada sinergi, asal itu simfoni, selaras. Kawan sekerja ini kalau saya boleh katakan ya kita bisa menyebutkannya dengan macam-macam, partner, mitra, sahabat, rekan seperjalanan, sahabat rohani, yang bisa berjalan bersama-sama kita di dalam perjalanan rohani kita. Kawan sekerja ini dia bisa menegur, menguatkan, bahkan menerima kita apa adanya. Seorang yang bisa berkata kepada kita, apapun kondisimu, aku tetap menerima engkau. Apapun kondisimu, kamu pernah melakukan kesalahan, ya kita juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apapun yang sedang terjadi, aku adalah teman, aku adalah sahabat, aku adalah kawan sekerjamu yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Cari, miliki kawan sekerja ini. Nah di masa pandemik ini, saya sangat percaya kita tidak mampu untuk melewatinya sendirian. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kalau kita tidak memiliki kawan sekerja, tidak memiliki partner, tidak memiliki mitra, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki saudara di dalam kesukaran, kalau Amsal 17 ayat 17 katakan demikian, maka kita tidak mampu melewatinya. Pandemik ini kita nggak tahu kapan berakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum punya, jika belum ada, kita belum memiliki, berdoalah. Langkah yang pertama, minta sama Tuhan. Doakan, minta. Kenapa? Ini hal yang sangat penting. Setiap orang percaya perlu kawan sekerja. Kenapa? Karena dia akan saling menguatkan kita di saat kita lemah dan di saat kita lelah. Kenapa kok ini begitu penting? Karena dengan adanya sinergi ini atau kawan sekerja ini, kekuatan kita akan bertambah. Dan kemampuan kita di dalam mengangkat beban akan lebih besar dibandingkan ketika kita sendirian. Nah pesan saya untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian adalah begini, jangan sendirian di dalam melangkah di tahun ini. Miliki kawan sekerja. Berdoa, Tuhan aku minta. Partner, aku minta mitra. Apakah saya punya? Saya punya Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman-teman yang akan selalu menerima saya apa adanya. Saya punya teman untuk berdiskusi. Saya punya teman 2-3 orang yang sepakat, yang saling mendukung, yang berani untuk menegur, yang berani untuk mengingatkan, yang saling menerima apa adanya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting, langkah praktis yang pertama tadi. Dan yang saya mau katakan begini, tadi saya sudah katakan jangan sendirian dalam melangkah, miliki kawan sekerja. Saya mau katakan relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Kita tidak akan berjalan jauh di dalam kehidupan jika kita tidak pernah memelihara relasi kita dengan orang terdekat kita. Kita dikenal sebagai orang yang mungkin tidak pandai di dalam berelasi. Seperti saya katakan tadi, saya ingatkan di awal tadi, firman yang disampaikan, kita belajar bersama-sama tahun ini. Amin. Kita mungkin terbatas di dalam hal itu. Tapi inilah kesempatan yang baik untuk kita belajar. Relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Oke, langkah praktis yang kedua apa?
Tertanamlah di dalam komunitas rohani, Bapak Ibu Saudara. Tertanam dalam komunitas rohani. Dan ini sebenarnya adalah berita yang terus yang ada ketika gereja atau gereja ini didirikan pada tahun 1987. Tertanam di dalam gereja lokal. Kalau saya boleh katakan di sini langkah praktisnya, tertanamlah di dalam komunitas rohani. Di dalam kelompok kecil. Kelompok kecil yang kita punyai bernama Contact Covenant in Action. Nah, jika Anda saat ini belum bergereja, Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini melihat tayangan ini, beribadah secara online di MDC Surabaya, dan belum memutuskan untuk bergereja secara tetap semasa pandemik ini. Engkau sedang mencari-cari. Nah, cobalah untuk mulai serius berdoa, mendoakan dan memikirkannya. Kenapa? Ini penting. Karena tidak ada pertumbuhan rohani tanpa keterlibatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa keterlibatan. Kita nggak sekedar hanya datang beribadah, memutar atau masuk ke channel, platform sosial, media sosial kita, putar YouTube dan kemudian kita berkata bahwa itu sebuah ibadah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan rohani tanpa, kalau tidak ada keterlibatan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Keterlibatan melalui relasi yang terjalin. Jangan pernah meninggalkan komunitas rohani kita. Karena ketika kita berada di luar komunitas rohani, maka secara perlahan, tapi pasti, kerohanian kita pun akan mati. Bapak Ibu Saudara, kita ini orang-orang percaya yang didesain oleh Tuhan untuk hidup di dalam komunitas, hidup di dalam 2 atau 3 orang yang sepakat. Kalau kita punya lingkaran yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Sebuah atau kumpulan orang-orang yang saling mengingatkan kita. Nah, ayat terakhir yang ingin saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama. Perhatikan itu kata, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebuah kutipan yang lama yang seringkali kita dengar dari African Proverbs. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Bila engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Namun jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ketika kita ingin berjalan lebih cepat, kita berjalan sendirian. Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa kelelahan sangat cepat. Kita bisa mungkin jalannya lebih cepat, tetapi kita juga menjadi lebih cepat lelah, Bapak Ibu Saudara. Sinergi ini akan membuat energi kita jauh lebih ringan, jauh lebih kuat. Kita akan lebih mudah diperbarui. 2 langkah praktis tadi yang saya sudah bagikan di poin yang kedua. Mari kita terapkan, kita lakukan. Kalau kita belum punya kawan sekerja, berdoa, Tuhan aku minta orang yang tepat, minta sama Tuhan. Tuhan pasti kirimkan orang yang tepat, yang bisa berjalan bersama-sama dengan kita, yang menerima kita apa adanya, tetapi juga yang berani untuk menegur kita, mengingatkan kita. Dan yang kedua tadi, tertanamlah secara rohani. Tertanamlah di dalam komunitas rohani. Jangan pergi, jangan pernah meninggalkan komunitas rohani kita. Karena ketika kita pergi, kita keluar, maka sesungguhnya secara perlahan kerohanian kita pun akan mati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa kepada setiap kita. Biarlah sepanjang tahun 2021 ini kita bergerak bersama-sama. Dan tentunya kita juga belajar bersama-sama. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada, itu karena anugerah-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan pujian kami, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus menolong dan mewahyukan, menginspirasi, memberikan hidayah.
siapapun yang melihat tayangan ini dan meragukan akan keselamatan mereka. Benar enggak sih aku ini sudah diselamatkan? Apakah aku nanti memperoleh bagian yang kekal setelah aku meninggalkan dunia ini? Tuhan, biarlah saat ini Roh Kudus menjamah setiap mereka yang belum menerima anugerah keselamatan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah anugerah itu. Roh Kudus kiranya mencelikkan engkau. Yang kedua, hambamu berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi dan mencelikkan pengertian kami, serta membawa kami untuk mulai mengambil sebuah komitmen untuk mengikatkan diri kami kepada saudara seiman dan kepada komunitas yang ada, komunitas gereja yang ada, untuk kami bisa bertumbuh secara maksimal di dalam kerohanian kami. Tuhan, tolonglah kami mau bergerak bersama-sama, kami sedang belajar, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami tahu bahwa Tuhan bahkan sampai hari ini pun tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa saat ini, Engkau memberkati, menjamah setiap jemaat yang melihat, yang mendengar tayangan ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan benar, dan saya percaya firman Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu, sebentar kita akan membawa kurban persembahan. Setiap kita dimanapun kita ada, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan pada kita. Di tengah-tengah kondisi sulit tidak menghalangi kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita membawa kurban persembahan kita. Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Engkau menolong hidup setiap kami. Walaupun kondisi setiap kami tidak semuanya mengalami sesuatu yang baik, tetapi kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Itu sebabnya Tuhan kami mau belajar mengucap syukur atas semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu lewat harta benda yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Berkati Tuhan, berkati, kuduskan, supaya pada akhirnya persembahan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, Engkau berbicara dan berikan ketaatan pada hati setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa-Mu
Bapak Ibu, kita segera akan mengakhiri ibadah online kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah punya pengharapan. Amsal berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung masalahnya. Saya ajak setiap kita dimanapun, kalau bisa berdiri, kita berdiri. Pujikan nyanyian untuk Tuhan. Karena kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita bersuka cita. Bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Engkaulah nama di atas segala nama. Hati kami bersorak-sorai, hati kami bersuka cita. Karena Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus memegang kendali. Engkau tetap sama kemarin, dahulu maupun selama-lamanya. Biar iman percaya kami terus dibangkitkan. Karena kami dipegang oleh tangan yang kokoh, yang kuat. Kami aman dalam Engkau ya Tuhan. Walaupun kami mengalami kondisi yang sepertinya tidak bisa diprediksi. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang memegang kendali. Tuhan terima kasih. Hari-hari ini Tuhan menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Bangkitkan iman dan harapan kami. Bangkitkan Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami tahu bangsa kami ada di tangan Tuhan. Kami mau speak blessing untuk bangsa kami. Kami mematahkan, kami menolak segala ramalan-ramalan yang salah untuk bangsa kami. Kami mematahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang terkena Tuhan dampak bencana. Kami mendoakan untuk Sulawesi Utara. Akibat gempa ini kami mendoakan Tuhan Engkau campur tangan. Hiburkanlah hari-hari orang-orang yang mengalami Tuhan kehilangan Tuhan rumahnya, terkena imbas dari bencana ini. Bapa, kami mohonkan penghiburan Tuhan. Kami mohonkan kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit kami tetap bisa menemukan penghiburan daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bala bantuan yang dikirimkan, semuanya bisa sampai ke tangan yang harusnya menerimanya. Kami mendoakan juga wabah bencana Tuhan banjir yang ada di Kalimantan ataupun di Jawa Barat. Kami berdoa Tuhan, Bapa, Engkau campur tangan. Kami berdoa supaya Tuhan kondisi bangsa kami tidak semakin sulit, tetapi Allah menolongnya. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan bangsa Indonesia penuh dengan damai. Kami mendoakan bangsa kami dilimpahi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk proses vaksinasi supaya dilancarkan oleh tangan Tuhan. Kami berdoa Allah menolong dalam proses vaksinasi, pendistribusiannya Tuhan campur tangan. Kami mendoakan Tuhan supaya pandemi ini Tuhan segera dikendalikan, karena Engkau Allah yang terlibat di dalamnya. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau yang memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa Engkau yang memulihkan kondisi kesehatan bangsa kami. Engkau yang memulihkan kesejahteraan bangsa kami. Kami berkata bangsa kami disejahterakan oleh tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan, hari-hari mungkin ada yang mengalami kondisi sulit. Engkau menolong ya Tuhan. Engkaulah pertolongan setiap kami. Biar setiap kami melekat mendekat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan, dimanapun kau ada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, yang mengarahkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia melimpahkannya damai sejahteranya. Dia melimpahi engkau dengan kasih karunia-Nya. Dimanapun kau ada,
percayalah tangan Allah menudungi setiap kita. Terpuji nama Kristus Yesus. Berkat ini termeterai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku. Berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk